Namanya adalah Tol Bali Mandara, yang mana Mandara Bali merupakan Mandara. singkatan dari Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera. Seperti Itu ada tujuan maksudnya dibangunnya ya. jalan tol ini. Dengan Maju, panjang Aman, Damai, 12,7 Sejahtera. km, Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu, support, dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih As ucapkan. Okey, kepada yang baru, jangan lupa untuk bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu gratis aja, geng. Okeylah, seperti biasanya, As nak mendoakan kepada sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar diberikan limpahan rezeki yang luar biasa, diangkat dari kalian sebarang musibah, sebarang ujian sedang kalian hadapi sekarang, juga dipermudahkan sekali urusan kalian, insyaAllah. Amin. Okey, hari ini As nak react lagi satu video daripada channel Update Pro. Okey, jangan lupa untuk bantu subscribe ya. Okey, dengan judulnya kali ini kita nak melihat sebuah jalan tol, katanya proses pembuatan jalan tol terpanjang di atas Laut Nusantara. Wah, gementar As nak baca tajuk ni. Kan, kata pembuatan jalan tol terpanjang atas laut pula. Okey, nak tengok seseru mana, sehebat mana arkitekturnya. Yuk ikut As react. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Mega konstruksi. jalan tol adalah salah satu fasilitas publik yang dibangun untuk memudahkan akses masyarakat ke berbagai tempat. Meski berbayar, fasilitas yang satu ini selalu berhasil menjadi pilihan pengguna jalan karena dapat memotong waktu tempuh sekaligus bisa terhindar dari kemacetan jalan raya. Nah, ngomong-ngomong soal jalan tol, di Indonesia ada sebuah jalan tol baru yang melintasi lautan loh guys. Tol dengan pemandangan super beautiful ini dibangun dengan teknologi super canggih yang membuatnya nggak kalah dengan mega proyek luar negeri, utamanya di beberapa negara maju. Lalu kira-kira gimana ya caranya membangun jalanan seperti ini di atas laut? Padahal ini di Indonesia loh. Nah, buat menjawab segudang pertanyaan di kepala kalian, pas banget nih. Kali ini Mimin bakal jelasin soal proses pembuatan jalan tol terpanjang di atas Laut Nusantara. Mulai dari di mana letaknya, siapa kontraktornya, bagaimana tahap awalnya, bagaimana tahap akhirnya, berapa lama pengerjaannya, hingga berapa anggaran yang dihabiskan. Yuk kita tengok. Yang pertama, mari kita kenalan dulu ya guys dengan tol lintas laut yang super mega ini. Namanya adalah Tol Bali Mandara, yang mana Mandara merupakan singkatan dari Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera. Seperti tujuan dibangunnya jalan tol ini. Dengan panjang 12,7 km, tol di atas air ini menghubungkan 3 wilayah penting di Bali yang disebut dengan segitiga emas, yakni Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua. Dengan demikian, akses dari wilayah utara ke wilayah selatan Bali yang biasanya hanya bisa diakses pada jalan bypass I Gusti Ngurah Rai, kini sudah ada opsi jalan tambahannya. Tak hanya menawarkan fasilitas perjalanan yang sangat memudahkan, Tol Bali Mandara ini juga menyuguhkan panorama sangat indah yang mengarah ke laut dan pesisir pantai di sekitarnya. Apalagi ketika berkendara di jam-jam matahari terbenam, mata kalian bakal disuguhkan keindahan sunset dan golden hour berlatar birunya air laut. Wah, udah bisa ala-ala drama Korea nih guys, berkendara di atas jembatan Sungai Han. Lalu dengan hasil sebagus dan sekeren ini, kalian tentu penasaran kan siapa kontraktor atau penggarapnya? Iya, penasaran Dibangun ya. dengan konstruksi dan desain yang keren, kalian pasti nggak nyangka kan? Kalau mega proyek Bali yang satu ini 100% merupakan karya anak bangsa. Awalnya proyek ini digarap oleh PT Jasa Marga Persero Tbk yang bekerja sama dengan PT Pelindo 3 Persero, PT Angkasa Pura 1 Persero, dan PT Pengembangan Pariwisata Bali Persero. Keempat perusahaan ini bekerja sama secara patungan untuk pembangunan Tol Bali Mandara. Tak lama kemudian turut bergabung berbagai kontraktor terkemuka tanah air, mulai dari PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Adikarya Persero Tbk, dan PT Hutama Karya Persero. Ketujuh perusahaan BUMN inilah yang kemudian bekerja sama dan membuat perjanjian perusahaan patungan yang diberi nama PT Jasa Marga Bali Tol.
Nah, perusahaan baru inilah yang memegang penuh kendali pengerjaan tol Bali Mandara, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan. Nah, selesai bahas penggarap alias kontraktornya, selanjutnya kita beralih ke pembangunan tahap awal. Untuk pembangunan tol Bali Mandara sendiri sebenarnya dibagi dalam beberapa paket pengerjaan yang dikerjakan secara bersamaan dan paralel. Hanya saja kontraktor untuk setiap paketnya yang berbeda-beda. Nah, sebelum dilakukan pembangunan tahap awal, juga terlebih dahulu dilakukan persiapan dan perencanaan berupa pengaturan tata letak fasilitas dan sarana proyek yang akan digunakan. Setelah itu pembangunan tahap awal tol Bali Mandara dimulai dengan pemasangan tiang pancang yang nantinya akan menjadi penyangga atau penopang jalan tol yang lebih cocok disebut jembatan ini. Adapun spesifikasi tiang pancang yang digunakan yakni setinggi 12 meter yang kemudian ditancapkan di titik-titik dasar laut yang telah ditentukan dengan kedalaman mulai dari 2 hingga 4 meter. Kemudian tiang pancang ini akan dipotong sesuai dengan ukuran atau elevasi yang juga telah ditentukan sebelumnya. Bayangkan nih guys, untuk tol atas laut sepanjang 12,7 km ini digunakan sebanyak 14.000 lebih tiang pancang yang didatangkan langsung dari Surabaya menggunakan jalur darat. Setelah pemasangan seluruh tiang pancang, maka yang selanjutnya dilakukan adalah pengecekan kekuatan tiang pancang, apakah mampu menahan beban yang akan diberikan atau tidak. Selanjutnya tiang pancang ini akan diberi penghubung yang nantinya akan menjadi lantai jalan tol. Untuk menguatkan konstruksi, penghubung tiang pancang ini juga diberi campuran semen dan batu bara agar strukturnya menjadi lebih rapat dan awet. Dengan struktur yang rapat, air laut tidak akan meresap ke dalam beton dan dapat mencegah korosi atau karat. Nah, setelah pembangunan tahap awal tol di atas laut ini rampung dikerjakan, selanjutnya kita beralih ke pembangunan tahap akhirnya. Pada bagian tahap akhir pembangunan jalan tolnya, lantai jalan yang sudah dirapatkan tadi selanjutnya akan dilakukan pengaspalan. Adapun material yang digunakan dalam tahap pengaspalan ini berasal dari Bali sendiri. Sedangkan untuk bahan baku aspalnya yang berjumlah lebih dari 50.000 ton didatangkan langsung dari Surabaya. Untuk prosesnya sendiri, ya hampir mirip dengan pengaspalan jalan yang sering kita jumpai pada umumnya. Mulai dari menghamparkan material yang terdiri dari pecahan batu dan pasir, yang kemudian diratakan dan diberi cairan aspal agar mengeras. Nah, sampai di sini bisa dibilang kalau jalan tol yang dibangun ini sudah sepenuhnya terbangun. Hanya saja ada bagian paling penting yang menandakan bahwa jalan ini merupakan jalan tol. Kira-kira bagian apakah itu? Yap, gerbang tol. Setelah penyelesaian jalan tol rampung secara keseluruhan, yang terakhir dikerjakan adalah bagian gerbang tol yang terdiri dari 3 gerbang, yakni gerbang Nusa Dua, gerbang Ngurah Rai, dan gerbang Benoa. Ketiga gerbang tol ini dibangun dengan sistem yang sangat canggih, tetapi tetap menggunakan desain ala Bali. Gimana guys menurut kalian? Di atas laut dan disuguhi bangunan gerbang secantik ini tentu bikin perjalanan semakin menyenangkan, bukan? Nah, dengan proses pembangunan yang sangat panjang ini, kira-kira berapa lama para kontraktor membangunnya? Meski memiliki konstruksi bangunan super besar dan megah, kalian pasti nggak nyangka nih guys. Kalau ternyata tol Bali Mandara yang membentang sepanjang 12 km plus ini dibangun dalam jangka waktu yang singkat, yakni 18 bulan saja. Jalan tol ini mulai dibangun sejak bulan Maret tahun 2012 lalu, kemudian diselesaikan pada bulan Oktober tahun 2013. Namun sebelum rampung secara keseluruhan di bulan Oktober, jalan tol ini sudah diresmikan terlebih dahulu pada tanggal 23 September 2020 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jalan tol ini pun menjadi salah satu rute yang dilalui oleh beberapa pimpinan negara lain yang pada saat itu sedang mengikuti KTT APEC. Wah, sebuah kebanggaan tersendiri bukan bagi warga Indonesia, khususnya Bali? Lalu dengan waktu pengerjaan yang kurang dari 2 tahun ini, kira-kira berapa biaya yang dihabiskan? Dilansir dari laman Transnesia.com, tol Bali Mandara yang dibangun di atas laut milik Indonesia ini merupakan salah satu jalan tol dengan biaya konstruksi super mahal. Untuk tol yang menghubungkan segitiga emas di Bali ini disebut-sebut menghabiskan dana sebesar 14,1 triliun rupiah. Kerennya, dana pembangunan jalan tol yang satu ini murni bersumber dari dana dalam negeri dan tidak berasal dari hasil pinjaman luar negeri. Tol yang satu ini diketahui mendapatkan suntikan dana dari hasil patungan konsorsium BUMN yang mana 2,4 triliun rupiahnya merupakan biaya investasi yang menggunakan dana internal perusahaan. Kemudian untuk dana lainnya bersumber dari pembiayaan dalam negeri dengan komposisi 30% dana perusahaan dan 70% dari pinjaman sindikasi perbankan dalam negeri. Oh ya, dalam proyek besar ini pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Badung juga turut bergabung sebagai pemegang saham.
Ya, meski masih menggunakan pinjaman dalam negeri, tapi setidaknya mega proyek satu ini tidak menjadi salah satu penimbun utang negara di luar negeri, ya kan guys? Soalnya ada banyak loh jalan tol yang mendapat suntikan dana dari bank luar negeri dan secara otomatis bakal mempertebal pundi-pundi utang Indonesia. Nah, sampai di sini kalian pada tergugah tidak dengan pembangunan jalan tol satu ini? Pasti nggak cuma satisfying kan? Tapi juga bangga Indonesia punya jalan tol atas laut sekeren ini, ya kan? Tadi kita dapat saksikan bagaimana jalan tol terpanjang yang terbina di atas laut, terpanjang yang orang kata mengambil kira-kira 12 km yang menghubungkan Bali dan tiga orang kata apa, gerbang tol yang kata mengambil masa kurang daripada 2 tahun saja. Hasil kerja anak Indonesia sendiri. Masya Allah, luar biasa sekali. Asal macam tak boleh nak fikir jalan tol dah lah atas air laut kan. Ambil masa kurang 2 tahun saja siap sempurna, dan semua bahan-bahan yang digunakan juga adalah bahan-bahan yang daripada Indonesia sendiri. Arkitekturnya juga daripada orang Indonesia asli. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita melihat projek-projek mega kayak gini, pasti memerlukan tenaga kerja daripada luar negara dan sebagainya, tapi ini 100% ya hasil daripada anak Indonesia sendiri. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan pembiayaan ini adalah pembinaan jalan tol ini juga begitu cantik dan indah sekali. Kalau kita melihat tadi bagaimana kita dapat melihat sunset, sunrise misalnya kan di Bali, dengan keindahan laut dan pulau di sekeliling tol itu, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan masih lagi tak dapat nak brain macam mana boleh siap dalam masa 2 tahun, bagaimana tenaga kerja dia, bagaimana diletakkan usaha, dan kata apa, mereka bekerja dengan begitu hebat sekali, dan kerjasama yang digabungkan antara syarikat-syarikat Indonesia juga. Arkitektur Indonesia itu telah menyebabkan projek ini berjalan dengan lancar, dan fasilitas ini dapat dinikmati oleh ramai dan diberikan manfaat lebih ramai rakyat Indonesia. Luar biasa sekali. Aduh, gimana ya? Nanti kalau insya-Allah ada satu masa nak pergi Bali dan lalu ke ikut jalan atas tol ni kan. Luar biasa. Baiklah, sampai kat sini dulu video reaction untuk kali ini. Pada kalian yang nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Okey, pada yang nonton tapi masih belum subscribe, ayo dong bantu dengan tekan butang subscribe, kerana subscribe itu gratis aja kan. Dan kepada semua orang Indonesia, berbanggalah kerana ini adalah hasil anak Indonesia sepenuhnya. Okey, sampai kita jumpa lagi insya-Allah di lain video. Assalamualaikum semua. Jaga diri. Dadah.